Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Melanjutkan tentang kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari dan kaumnya Bani Ghifar. Kemarin sudah dibahas, Bani Ghifar ini kaum penjahat, kaum perompak, begal, tukang maksiat. Dan Abu Dzar, adiknya Unes dan ibunya tidak termasuk ke sana. Jadi sangat mungkin di satu perkampungan yang tukang maksiat unggul ada orang yang soleh. Bahkan disebutkan Abu Dzar 3 tahun sebelum kejadian yang disebutkan di sini sudah sholat. Sholatnya itu sholat malam sampai menjelang subuh. Menjelang subuh tidur, bangun-bangun ketika matahari sudah panas, ya, sudah terang. Sahudangna kahudangkeun ku panas panon poe we. Dan Abu Dzar beserta ibunya dan adiknya Unes keluar dari Bani Ghifar karena tidak kuat, ya, hijrah, ya, tidak kuat untuk tinggal di Bani Ghifar dan hijrahnya ini ke daerah sekitar Makkah, tidak masuk di Makkah karena Makkah juga kan kota besar, banyak tukang maksiatnya juga, jadi dekat ke Makkah. Nah, Unes pada suatu waktu kemarin sudah dibahas masuk ke Makkah dan dia mendengar dari orang-orang Mekah ada orang yang ngaku nabi. Lalu Unes perhatikan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ternyata kata Unes, kan Unes ini tukang syair, ya. Unes ini tukang lagu. Saya bandingkan dengan syair bukan. Saya bandingkan dengan tukang sihir, jampi-jampi sihir bukan. Saya bandingkan dengan jampe-jampe dukun bukan. Demi Allah, ini adalah wahyu. Abu Dzar penasaran. Lalu kemudian Abu Dzar, fa'akfini hatta adhaba fa'anzura. Aya kapenak Bapak, ente ge belah Bandungan we. Kalau begitu wakili aku, saya mau pergi, mau memperhatikan, mau meneliti yang mana cenah Nabi teh. Fataitu Makkah, aku kemudian datang ke Makkah. Fatadha'aftu rajulan minhum, lalu aku cari orang yang paling lemah di antara mereka, yang paling miskin. Kenapa? Karena biasanya orang miskin itu orang baik, orang jujur. Beda jeung nu balaleunghar sara rombong. Biasanya kan orang miskin itu pengikut Nabi atau simpati ke Nabi. Kalau orang kaya biasanya memusuhi para nabi atau orang-orang soleh. Fakultu aina hadzal ladzi tad'unahu as-sabi. Pak cenah, tahu enggak mana orang yang Anda semua menyebutnya dia adalah as-sabi. Sobi kemarin sudah kita bahas. Sobi itu orang yang menganut agama kultur, agama kolot, agama buhun, ya, agama klasik.
Kenapa Nabi SAW disebut agama Sobi? Karena beliau mengajarkan Tuhannya Allah seperti Nabi Ibrahim. Karena beliau mengajarkan sholat, zakat, sama seperti agama-agama Yahudi dan Kristen. Kemarin kita sudah bahas bahwa orang Quraisy itu, orang Makkah itu biasa rilatas syita'i wasoif ke Syam, ke Yaman. Dan Syam dan Yaman dalam konteks zaman Nabi itu basis Kristen, mayoritas Kristen. Sampai hari ini pun di Syam, di Suriah itu setengah-setengah, setengah Kristen, setengah Islam. Ya. Najan ngarana Arab Kristen, ya. Siga di Merbabu ngarana Ahmad oge Kristen, ngarana Siti oge Kristen, di Tiong oge orang Kristen, di Arab di Tariong oge itu orang Kristen, ya di Suriah tapi. Mana cena yang kamu sering menyebut dia adalah asobi, jadi yang mengikuti agama dulu. Dan orang Makkah kan udah kehilangan jejak dengan agama Ibrahim, cuma tahu peninggalannya kan ada Hijr Ismail, ada makom Ibrahim. Maka kalau ada yang mengajarkan Allah kemudian sholat, itu berarti agama Ibrahim, agama Sobi. Fa'asara ilayya, tiba-tiba orang yang lemah itu malah menunjuk-nunjukiku. Faqala, sampai berkata, as-sobi, woi ini cenah ada orang sobi di sini gitu. Sugante ya orang nu lemah teh bager, si orang jahat. Nah, jadi tidak selalu orang lemah bisa diandalkan. Famala alayya ahlul wadi, lalu kemudian mengerumuniku orang-orang yang ada di lembah itu, ya, aya di Makkah, ya, sekitar Masjidil Haram, bi kulli madaratin wa azmin, pakai semua batu, tulang, tunggulan Abu Dzar, hatta kharartu maghsyian alayya, hingga aku terjatuh pingsan. Qala fartafa'tu hina irtafa'tu, lalu aku siuman, dan ketika aku bangun ka'ani nusbun ahmar, seakan-akan aku ini adalah berhala yang merah. Maksudnya kan orang-orang Arab biasa ka'ansob teh melaburkan darah, mencit naon wae getihna teh ditaburkan, disiramkan ke berhalanya. Nah, seolah-olah aku itu begitu, siga berhala cicing kemudian berdarah. Fataitu Zamzam, lalu aku datang ke Zamzam. Ya, Zamzam itu di daerah Tawaf, sekarang Matof di bawahnya. Ditutup, katutup ku area Tawaf ya nama. Daerah Matof. Fataitu Zamzam, aku datang ke Zamzam sekitar makom Ibrahim. Faghsaltu anid dima, lalu aku mencuci darah. Fasyaribtu min maiha, lalu aku pun minum airnya. Walaqad labithtu ya benahi, dan sungguh aku telah tinggal wahai anak saudaraku. Ini kepada Ubadah bin As-Samit yang menceritakannya. Salasin, selama 30 baina laila wa yaum, 30 malam 30 sabulan ngadaguan. Nu mana Nabi teh dek nanya sing ditenggelan deui gitu, ngabandungan we. Wah, itu banyak kan. Maka itu dari dulu banyak yang tawaf, orang jahiliyah itu. Dari dulu banyak yang mempersembahkan sesajen kan. Ketika Nabi membersihkan berhala di saat Fatu Makkah, 360 berhala. Nah, menaik 260 loba. 360 berhala itu masing-masing kabilah punya berhala disimpan di Ka'bah. Jadi pusat ibadah orang jahiliyah ada di Ka'bah, cuma memang Ka'bahna loba berhala. Tawafnya ada gitu. Abu Dzar tedek nanya sieun ditenggelan deui ngabandungan selama 30 hari.
makana li ta'am illa ma'u zamzam. Saya tidak makan apapun kecuali air zam-zam. Ini barokahnya air jam-jam. Jadi ku nginum cai jam-jam unggul teu kudu makan kuat. Lamun cai depot 27 mau ulah. Harus air jam-jam. Fasamintu hingga aku samintu gemuk, ya. Itu duka gemuk lintu, duka gemuk kembung, ya. Hatta takassarat ukanubatni, hingga arti asal takassarat itu pecah garis-garis di perutku. Maksud nama lintu. Pan urang mun kieu garis-garisnya perut teh, da urang mah teh six pack, urang mah one pack. Ai gendut pan kita nya. Jadi enggak ada garis-garis lagi di perut. Bakatku kembung. Nginum unggul ya, enggak ada makannya. Tapi wa ma wajadtu ala kabidi sukhfata ju', saya tidak merasakan di jantungku berdebarnya lapar. Jadi teka rasa lapar. Pan orang kalau mah lupa kan jantung enggak. Ya, teu lapar. Ini juga jantung aman. Fa baina ahlu Makkah fi lailatin qamra idhiyan. Ketika penduduk Makkah saat itu ada di malam yang bersinar bulan idhian terang, ya, duha teh sinar duha terang. Tanggal 14 berarti. Idzuriba ala asmi khatihim, tiba-tiba tertutup telinga-telinga mereka. Tibra, musim panas itu nikmat tidur, ya, tibra. Fama yatufu bil bait, tidak ada yang tawaf di Ka'bah ahadun, kecuali seorang, wa mra'atani, dan ada dua orang, minhum, di antara mereka. Tidak ada seorang pun yang tawaf di Baitullah kecuali dua perempuan. Tadu'wani Isafan wa Nailah, yang mereka sambil memanggil Isaf jeung Nailah. Ya, si Isaf jeung si Nailah. Nama perempuan Isaf di sini. Qala fatata alayya fi tawafima. Nah, mereka datang kepadaku dalam tawaf mereka, maksudnya kan tawaf berkeliling. Pas ke sisi sebelah sini berarti lewat di hadapanku. Diheureyan ku Abu Dzar teh, faqultu ankiha ahadahumal ukhra, nikahkanlah salah seorang di antara mereka sama yang lainnya. Maksudnya nikahkeun naon teh berhala, teh cenah berhala teh, berhala ini berarti kawinkeun cenah gitu. Karena mereka memuja berhala. Ieu terlalu banyak berhala nih, atau cenah kawinkeun ngarah anakan gitu. Karena kan tadi Abu Dzar meskipun tinggal di Bani Ghifar sudah lurus, ya, sudah beriman kepada Allah, sudah sholat. Qala farma tanahata an qailihima, mereka tidak berhenti ngomong nyerocos. Fatata alayya, mereka datang kepadaku. Faqultu hanun mithlul khasabah, maka aku berkata, aduh cenah kaduhung nalangsa, ya, hanun mithlul khasabah, seperti kayu, enggak bisa apa-apa, ya. Kayu itu kan maksudnya diam. Ghairu anni la akni, tapi aku tidak membalas. Fantolaqata tuwalwilani wa taqulani, mereka kemudian terusnya berputar tuwalwilani teh menyebut wail teh cilaka, sia teh jelema cilaka ngahina berhala. Dan mereka terus ngomong sambil tawaf teh sumpah serapah kepada Abu Dzar yang sedang ada di sana. Dan coba bertiga, ya, Abu Dzar dan dua perempuan itu yang sedang tawaf. Kata mereka, laukana hauna ahadun min anfarina, seandainya saja di sini ada seorang saja, ya, lelaki dari kaum kita,
hayang pangnenggeulkeun dah gitu. Suruh mukul Abu Dzar. Tidak lama kemudian fastaqbalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Tentu tahu Rasulullah teh sesudah kejadian. Ketika itu belum tahu itu siapa. Kan niatnya juga Abu Dzar datang ke Makkah mau tahu mana Rasulullah, ngan sekali nanya langsung ditonjokkan gitu. Makanya enggak nanya. Wahuma habitani, dan mereka kemudian menghampiri turun kan ke Ka'bah itu turun ya. Sisi-sisinya gunung ke dataran turun. Qala ma lakuma, Nabi bertanya, ada apa kamu? Ke yang perempuan berdua itu tawaf barijung amok-amokan, marah-marah sumpah serapah. Qalata, kata perempuan itu, as-sobi bainal Ka'bah wa astartu, cenah tu ada orang sobi. Jadi pokoknya yang menyimpang dari agama Quraisy, dari agama jahiliyah disebutnya sobi gitu. Mun bahasa konteks hari ini tuh orang sesat ada di antara Ka'bah dan penutup-penutupnya, pintu-pintunya. Qala ma qala lakuma, memang apa yang dia katakan kepada kalian berdua sampai kalian marah-marah begini? Qalata, kata mereka dua perempuan itu, innahu qala lana kalimatan tamla'ul fam, dia mengatakan kepada kami satu ungkapan yang memenuhi mulut. Maksudnya perkataan yang kotor, yang menyakitkan hati, yang membual gitu. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta stalama, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hatta stalamal hajar, menyentuh Hajar Aswad. Kan boleh disentuh, boleh dicium, boleh isyarat. Hese aya nama yang nyabak Hajar Aswad, kudu papukat heula. Wa tawafa bil baiti huwa wa sahibuhu, lalu Nabi tawaf di Baitullah, beliau dan sahabatnya itu ya Abu Dzar. Tsumma shalla, kemudian salat. Falamma qada salatahu, ketika beliau selesai salatnya, faqala Abu Dzar, kata Abu Dzar, fakuntu ana awwala man hayyahu bi tahiyyatil Islam, saya orang yang pertama menyampaikan penghormatan kepada dia dengan penghormatan Islam. Faqultu assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan untuk Anda wahai Rasulullah. Kenapa Abu Dzar langsung tahu Rasulullah? Karena dilihat dari ibadahnya, enggak menyembah berhala. Langsung ke Hajar Aswad, tawaf, udah tawaf, salat di maqam Ibrahim, udah. Wah, cenah ieu berarti Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, wa alaika wa rahmatullah, untuk kamu juga dan semoga Allah merahmati. Tsumma qala, kata Nabi, man anta, Anda siapa? Lalu Abu Dzar menjawab, min Gifar, saya orang Gifar. Fa ahwa biyadihi fa wada'a asabi'ahu ala jabhatihi. Lalu Nabi begini, ya, pusing gitu. Nah, kenapa cenah orang Bani Gifar ka dieu? Orang Bani Gifar boro-boro nyaho masjid, nyaona diskotik ya merenang. Nabi begini, faqultu fi nafsi, kata Abu Dzar, aku berkata dalam hati, kariha anin tamaitu ila Ghifar. Oh, beliau enggak suka aku menyebut Bani Ghifar, menisbatkan diriku ke Bani Ghifarnya, lantaran aneh. Nah, cenah Bani Ghifar ka dieu. Bani Ghifar mah tara nyaho masjid, nyaona begal we jeung ngarampok. Fadhhabtu akhudhu biyadihi, aku mau memegang tangannya. Faqada'ani sahibu, tapi menghalangiku sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Karena Abu Bakar mengawal Nabi. Wa kana a'lama bihi minni, dan dia lebih tahu kepada beliau daripada aku. Tsumma rafa'a ra'sahu, udah gini Nabi kemudian mengangkat kepalanya. Qala mata kunta huna,
kamu di sini sejak kapan? Qultu qad kuntu hahuna mundu 30 baina lailah wa yaumin. Saya di sini sudah 30 hari 30 malam. Qala faman kana yut'imuka? Siapa yang memberi makan kepada kamu? Qala qultu ma kana li ta'am illa ma'u zamzam. Enggak, saya enggak makan apapun kecuali air Zam-Zam. Fasamintu sampai aku kembung atau gemuk, hatta takassarat ukanubatni sampai hilang garis-garis di perutku. Tapi wa ma'ajidu ala kabidi sakhfataju, saya tidak merasakan di dadaku debaran orang yang lapar. Lalu kata Nabi, innaha mubarakatun, ya karena Zam-Zam itu mubarakah, penuh dengan berkah, ya makanya petugas cai Zam-Zam oge baju nate maun mubarak, ya. Innaha ta'amu tu'min, Zam-Zam itu makanan yang tu'min, yang mudah, yang nikmat, teu kudu capek-nyapek moal kaselap, ya, moal nyelap. Jadi ini dalil ya bahwa minum air Zam-Zam itu bisa sama dengan makan, nggak usah makan. Makanya saya pribadi ya kan kalau di Makkah atau di Madinah ti asar bika isa mah tara pulang itikaf ya, asar yang kuat nahan beser karena saum ya. Buka jam-jamnya dan yangan bala-bala lepet mun hari Senin Kamis mah aya ya, Senin Kamis atau dulu ketika jeung Ustaz Rosad mah meneran 13, 14, 15 ada. Tapi kalau hari-hari biasa yang bukan Senin Kamis, yang bukan tengah bulan, enggak ada konsumsi saum. Dia mun dia atau bahas Senin Kamis saya konsumsi saum, teh sunah Masjidil Haram teh. Ngannya di urang mah saumna mun aya santri unggul, ya, santri mah da tara sararaum. Ya. Mun keur pore mah santrina pore saum gitu. Jadi minum saja Zam-Zam, kan Zam-Zam mah mudah ya, tinggal ngalengkah ka ditu ngalengkah ka dia. Cukup tuh sampai Isya. Qala Abu Bakrin, kata Abu Bakar, ya Rasulullah idan li fi ta'amihil lailah. Izinkan aku wahai Rasulullah menjamu dia malam ini. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dan Abu Bakar beranjak. Wantolaktu ma'ahuma, aku pun pergi bersama mereka berdua. Fafatah Abu Bakrin baban, lalu Abu Bakar membuka pintu. Faja'ala yaqbidu lana min zabibit Taif. Beliau kemudian menghidangkan kepada kami zabib itu kurma kering dari Taif. Taif itu kan mengenai nama Lembang, Ciwidey, ya, daerah pertanian perkebunan. Wa kana dzalika awwala ta'amin akaltu, itulah makanan yang pertama kali aku makan saat itu. Tsumma ghabartu, kemudian aku pun begadang sekuat aku begadang, tidak langsung tidur. Tsumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata beliau, innahu qad wujjihat li ardun dzatu nakhlin, sungguh telah dihadapkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku satu negeri yang penuh dengan pohon kurma. La uraha illa Yathrib, saya tidak menilainya kecuali Yathrib. Ini sebetulnya penilaian kedua. Awalnya ketika Nabi diberi mimpi bahwa beliau akan hijrah ke satu tempat yang banyak pohon kurma, Nabi mengira itu Taif. Makanya Nabi ke Taif, tapi kan dibaledogan sampai berdarah-darah. Sampai malaikat gunung datang ke Nabi. Kalau gunung ini mau ditindihkan ke penduduk Taif sekarang juga bisa. Tapi kata Nabi jangan, agar nanti lahir sesudah mereka kaum yang menyembah Allah. Nah, ini mah yang kedua kalinya. Kalau bukan Taif berarti Yathrib. Dulu belum namanya Madinah.
ya, Yathrib. Berarti cenah moal jauh Yathrib, tapi ini Nabi kan masih prediksi ya. Fahal anta muballighun anni qaumak. Jadi ini menjelang hijrah ya. Abu Dzar masuk Islam. Maukah kamu menyampaikan kepada kaum kamu dari aku? Mau enggak cenah kamu jadi dai pulang lagi? Padahal Abu Dzar teh udah niat mau pindah dari kampungnya. Sekarang oleh Nabi disuruh kembali lagi ke kampungnya. Asallahu an yanfa'ahum bika wa ya'juruka fihim. Mudah-mudahan Allah akan memberi manfaat kepada mereka melalui kamu dan memberikan pahala kepada kamu melalui mereka. Fataitu Unaisan, aku pun kemudian pulang menemui Unis. Unis nanya, "Ma sonata? Ari akang cenah ka mana wae?" "Sonatu anni qad aslamtu wa saddaqtu." Saya sudah ketemu Nabi itu sabulan yang anak. Saya sudah beriman, masuk Islam, dan saya sudah beriman. Sodak itu kan tasdik itu iman. Qala ma bi raghbah an dinik. Saya tidak benci ke agama kamu. Anni qad aslamtu wa saddaqtu. Saya juga mau ikut Islam, saya juga ikut beriman. Fa'ataina ummana, lalu kami datang kepada ibu kami. Diceritakan, "Bu, saya sudah masuk Islam, saya sudah ketemu Nabi, saya sudah beriman kepadanya." Lalu kata ibunya pun, "Ma bi raghbatun an dinikuma." Saya pun tertarik kepada agama kalian berdua. Fa inni qad aslamtu wa saddaqtu. Lalu ibunya berkata, "Aku pun Islam, aku pun beriman." Fahtamalna, lalu kami berkemas hatta taina qaumana Ghifaran. Lalu sampai kami datang kembali ke kaum kami, ke Bani Ghifar. Fa aslama nisfuhum, kami mendakwahi mereka. Lalu alhamdulillah setengah dari mereka masuk Islam. Jadi preman-preman teh geus bararosan menjadi preman yang pensiun. Ya ketika didakwahan teh nyambung. Wa kana ya ummuhum Aima ibnu Rohadah al-Ghifari. Yang jadi pemimpin mereka Aima bin Rohadah al-Ghifari. Wa kana sayyidahum, dan dia adalah sayyid, yaitu tokoh. Masuk Islam juga ya, jadi pemimpin mereka. Wa qala nisfuhum, tapi setengahnya lagi berkata, ya karena Abu Dzar bercerita ini Nabi begini, tapi nanti sebentar lagi mau pindah ke Yathrib, mau hijrah. Nah, maka kata setengahnya dari mereka, "Idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Ya, cenah nanti saja kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pindah ke Madinah, aslamna, kami akan masuk Islam. Bener henteu cenah. Ternyata betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa aslama nisfum al-baqi. Lalu masuk Islamlah setengah lagi yang sisanya. Jadi Bani Ghifar yang tadinya para penjahat, dengan dakwah dari Abu Dzar kemudian semuanya masuk Islam. Wajaat Aslam, tidak lama datang kaum Aslam. Ya, ini kaum tetangganya Bani Ghifar. Mun ayeuna bersunda jeung Jawa. Faqalu ya Rasulullah, wa Rasulullah, ikhwatuna nuslim ala alladzi aslamu alaih fa aslamu. Saudara-saudara kami dari Bani Ghifar sudah masuk Islam lebih dulu, lalu kemudian mereka pun ikut masuk Islam. Saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghifar ghafarallah." Ghifar teh nama artina naon? Semoga Allah mengampuni. Wa aslam salamahallah. Aslam, semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Nah, ini sekali lagi ya gambaran betapa gigihnya Abu Dzar al-Ghifari. Beliau yang semula tinggal di kaum begal, kaum penjahat, tapi beliau mampu berbeda dari mereka, soleh, tukang sholat ya,
ikut agama Asobi, agama kultur selama 3 tahun sebelum bertemu Nabi, lalu mencari Nabi. Kemudian gigihnya Abu Dzar itu sabulan can manggih terus. Nu mana? Dek nanya lain bisi sesat di jalan teh, tapi karena takut dipukuli pan tadi juga sekali nanya salah ditenggelan. Sampai menahan lapar. Hanya untuk apa? Hanya untuk mencari kebenaran. Urang mah dititah maca, titah naliti, titah ngapalkeun Quran bari jeung ngopi oge nya hese. Kalau Abu Dzar itu mau mencari kebenaran sampai tidak makan 1 bulan, siap can manggi moal kabalik. Sampai kemudian meskipun beliau sudah keluar dari kaumnya karena kata Rasul dakwahan, kembali lagi ya mendakwahi dan alhamdulillah berhasil dakwahnya sampai semuanya masuk Islam. Hingga saat itu nama Ghifar bukan lagi penjahat, tapi Ghifar itu artinya Ghafarullah. Nah, Ghifar nu aya nama nu eta. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.